Halo generasi smart, pada video pembelajaran matematika kali ini kita akan membahas tentang kedudukan titik terhadap lingkaran. Masih bersama dengan saya, Asmar Ahmad. Yuk simak video ini sampai selesai. Baik generasi smart, kita akan awali dengan bagaimana cara mengidentifikasi kedudukan sebuah titik terhadap lingkaran. Nah, mari kita perhatikan gambar berikut ini. Di sini ada sebuah lingkaran yang berpusat di titik P, A, B dan jari-jarinya R. Ini adalah persamaan lingkaran yang bisa kita nyatakan dalam bentuk baku. Kalau kita tuliskan persamaannya berarti X dikurangi A kuadrat ditambah Y dikurangi B kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, misalkan di sini ada beberapa titik ya. Kita lihat ada titik B, C, dan D. Titik B ini adalah titik yang terletak di dalam lingkaran. Sedangkan titik C adalah titik yang terletak pada lingkaran dan titik D adalah titik yang terletak di luar lingkaran. Nah, bagaimana sekarang kita bisa menentukan letak sebuah titik seandainya kita tidak menggambar titiknya dan tidak menggambar lingkarannya? Maka caranya kita cukup membandingkan jari-jari lingkaran dengan jarak titik tersebut ke pusat lingkaran. Di sini kita bisa lihat ya, jarak titik B ke P itu lebih pendek atau lebih kecil dari jari-jari lingkaran. Sehingga kita simpulkan bahwa titik B berada di dalam lingkaran. Sedangkan titik C, jarak dari titik P ke C sama dengan panjang jari-jari lingkaran. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa titik C terletak pada lingkaran. Dan untuk titik D yang terletak di luar lingkaran, jarak titik P ke D itu lebih besar dari jari-jari lingkaran. Sehingga titik D berada di luar lingkaran. Nah, caranya nanti tinggal kita substitusi titiknya ke persamaan lingkaran, lalu kita bandingkan dengan jari-jari lingkaran. Oke, mari kita lihat beberapa contoh terkait dengan kedudukan titik terhadap lingkaran. Contoh soal yang pertama. Kita akan menentukan kedudukan ada 3 titik di sini, yaitu titik A, negatif 3,5, B 7,6 dan C 1,-2 terhadap lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 34. Jadi caranya kita tinggal substitusi masing-masing titik ini ke persamaan lingkaran ini ya. Lalu kita bandingkan dengan nilai yang ada di ruas kanan yaitu R kuadrat. Nah, kita ambil dari titik A terlebih dahulu, titik A negatif 3,5. Ini kita substitusi ke ruas kiri ya. Jadi kita peroleh negatif 3 pangkat 2 ditambah 5 pangkat 2. Ini hasilnya adalah, ini negatif 3 pangkat 2, 9, ditambah 5 pangkat 2, 25. 9 tambah 25 hasilnya adalah 34. 34 kita bandingkan dengan yang ruas kanan. Di sini kan 34 ya. 34 sama. Karena sama berarti titik A kesimpulannya terletak pada lingkaran. Jadi di sini titik A terletak pada lingkaran. Oke, sekarang kita cek untuk titik B. Di mana titik B terletak? Apakah di dalam, apakah pada lingkaran atau di luar lingkaran? Dengan cara yang sama kita substitusi. Titik B 7,6. Kita substitusi ke ruas kiri. Di sini kita peroleh 7 pangkat 2 ditambah 6 pangkat 2. Kita hitung hasilnya 7 pangkat 2 49 ditambah 6 pangkat 2 36. 49 tambah 36 ini hasilnya 85 ya. Nah, 85 ini kita bandingkan dengan yang ruas kanan 34. Ini ternyata lebih besar dari 34. Karena dia lebih besar berarti jaraknya berada di luar lingkaran, letaknya berada di luar lingkaran ya. Jadi titik B terletak di luar lingkaran. Oke. Kemudian yang ketiga, titik C. Titik C dengan koordinat 1, -2. Caranya masih sama, kita substitusi ke ruas kiri, kita peroleh 1 pangkat 2 ditambah negatif 2 pangkat 2. Ini hasilnya, kita hitung 1 pangkat 2, 1, negatif 2 pangkat 2, 4. Kalau kita jumlahkan hasilnya adalah 5.
kita bandingkan dengan ruas kanan 34. Ini lebih kecil dari 34. Karena nilainya lebih kecil, berarti kesimpulannya titik C ini terletak di dalam lingkaran. Terletak di dalam lingkaran. Oke, seperti ini penyelesaian untuk soal nomor 1. Oke, generasi smart, kita akan berpindah ke contoh soal yang kedua. Di sini kita akan menentukan nilai N jika diketahui titik A yang koordinatnya negatif 3,N terletak pada lingkaran. X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 13. Jadi ada titik A, koordinatnya negatif 3,N ya, terletak pada lingkaran. Nah, tadi kita ketahui kalau sebuah titik terletak pada lingkaran, maka ketika kita substitusi koordinatnya ke ruas kiri, hasilnya akan sama dengan ruas kanan. Nah, jadi caranya kita tinggal substitusi ya, titik A negatif 3,N ke persamaan lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat. Nanti kita samakan dengan 13 ya, kita substitusi ke sini. Ke ruas kirinya. Nah, kita ganti negatif 3 ya. Kita ganti ke sini negatif 3 pangkat 2 ditambah Y-nya adalah N pangkat 2 samakan dengan 13. Ini kita samakan karena terletak pada lingkaran. Berarti kita bisa hitung ya nilai N-nya. Negatif 3 pangkat 2 adalah 9 ditambah N pangkat 2 sama dengan 13. Berarti N pangkat 2 sama dengan 13 dikurangi 9. N pangkat 2 sama dengan 4. Nah, dari sini kita bisa memperoleh nilai N. Nilai N berarti di sini ada dua nilainya ya, positif negatif dari akar 4. Berarti kita peroleh nilai N-nya positif negatif 2. Nah, itulah nilai N-nya, positif negatif 2. Berarti titik A ini bisa kita tulis dalam dua bentuk ya. Titik A ini bisa saja kemungkinannya negatif 3,2 atau yang kedua negatif 3, negatif 2. Kedua-duanya terletak pada lingkaran. Oke, kita akan berpindah ke contoh soal yang ketiga. Pada contoh soal yang ketiga ini, diketahui lingkaran dengan persamaan X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurangi 4X ditambah KY dikurangi 8 sama dengan 0. Nah, di sini diketahui ada sebuah titik, yaitu titik A dengan koordinat 5, negatif 1 terletak pada lingkaran. Kemudian kita akan menyelidiki kedudukan titik lain, yaitu titik P 1,3. Di manakah posisi titik P 1,3 terhadap lingkaran ini. Nah, kita lihat lingkaran ini ada satu unsur yang tidak diketahui, yaitu ada K di sini. Koefisien dari Y-nya itu K. Kita perlu tahu dulu berapa sih nilai K. Untuk mendapatkan nilai K, bisa kita gunakan koordinat titik A, karena titik A terletak pada lingkaran. Ya, kalau dia terletak pada lingkaran, berarti bisa kita substitusi ke persamaan lingkaran. Jadi titik A di sini 5, negatif 1, kita substitusi ke persamaan lingkaran X pangkat 2 tambah Y pangkat 2 dikurangi 4X ditambah KY dikurangi 8 sama dengan 0. Karena dia terletak pada lingkaran. Kita ganti X-nya dengan 5 ya, Y-nya dengan negatif 1. Kemudian di sini 4 dikali 5 ditambah K dikali negatif 1 dikurangi 8 sama dengan 0. Nah, ini 25 ya. Kemudian ini 1. Negatif 4 kali 5 negatif 20, K dikali negatif 1 negatif K dikurangi 8 sama dengan 0. Nah, nanti kita bisa dapatkan nilai K. Ini 25 tambah 1, 26 ya. Dikurangi 20 ada 6, 6 dikurangi 8 negatif 2. Berarti negatif 2 dikurangi K sama dengan 0. Berarti nilai K-nya kita peroleh sama dengan negatif 2. Nah, sekarang kita ganti nilai K yang ada di sini. Jadi persamaan lingkarannya sekarang ya, persamaan lingkarannya adalah, kita tulis di sini, lingkarannya adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurangi 4X, K-nya negatif 2, berarti dikurangi 2Y dikurangi 8 sama dengan 0. Nah, sekarang yang terakhir kita akan cek titik P 1,3 terhadap lingkaran yang sudah lengkap nih ya koefisiennya. Di mana posisi titik P? Jadi caranya titik P kita substitusi ke ruas kiri. Lalu kita bandingkan dengan ruas kanan ya. 1,3 kita substitusi ke sini. Kita ganti X-nya dengan 1 kuadrat. Ditambah 3 kuadrat. Dikurangi 4 dikali 1. Dikurangi 2 dikali 3. Dikurangi 8. Ini kita hitung ya. Lalu kita bandingkan dengan ruas kanan nanti. Hasilnya adalah 1 ditambah ini 3 pangkat 2, 9, negatif 4 kali 1, negatif 4, negatif 2 kali 3, negatif 6, dikurangi 8. Ini hasilnya berapa nih? Ini 10 ya. Dikurangi 4, 6 dikurangi 6, 0, 0 dikurangi 8, negatif 8. Ternyata kalau kita bandingkan dengan ruas kanan, ini lebih kecil dari 0.
Karena dia lebih kecil dari 0, berarti kesimpulannya titik P ini terletak di dalam lingkaran. Titik P terletak di dalam lingkaran. Oke, seperti itu ya penyelesaian untuk contoh soal yang ketiga ini. Oke, generasi smart. Demikianlah video pembelajaran kita kali ini ya tentang kedudukan titik terhadap lingkaran. Semoga membantu ya generasi smart. Sampai jumpa pada pembahasan materi berikutnya. Salam Smart School, generasi smart, berkarakter, cerdas.